Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perundingan Linggarjati. Untuk anggota kelompoknya ada Alia Lashifa, Amelia Triutami, Andini Septiani, Dian Hairani, Nadia Cantika, dan Yolanda Septiani. Yang pertama ada pengertian perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati atau perundingan Kuningan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November tahun 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Yang kedua adalah latar belakang yang akan dibacakan oleh Dian Hairani. Masuknya Afne yang diboncengi Nica ke Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya peristiwa 10 November. Selain itu, pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan masalah politik dan militer di Asia. Pada awalnya, Indonesia dan Belanda diajak untuk berunding di Hoge Veluwe yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-15 April 1946. Tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Sedangkan Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam perundingan ini yang akan dijelaskan oleh Alia Lashifa. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa tokoh yang datang sekaligus mewakili masing-masing pihak. Para tokoh yang terdapat dalam perjanjian bersejarah tersebut yaitu pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rum. Pihak Belanda diwakili oleh Wim Sehermoorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max van Vol, H.J. van Mook, serta F. de Boer. Pihak Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Kilruan. Selanjutnya ada jalannya perundingan Linggarjati yang akan dijelaskan oleh Nadia Cantika. Pada akhir Agustus 1946, pemerintahan Inggris mengirimkan Lord Kilruan ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Kilruan. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata 14 Oktober dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946. Setelah pemilihan umum Belanda pada tahun 1946, koalisi pemerintahan yang baru terbentuk memutuskan untuk mendirikan Komisi Jenderal untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Pemimpin dari komisi ini adalah Wim Sehermoorn. Tujuan didirikannya komisi ini adalah untuk mengatur konstitusi Hindia Belanda pada pasca Perang Dunia II tanpa kemerdekaan kolonialnya. Dalam perundingan ini, Wim Sehermoorn beserta komisinya dan Hubertus van Mook mewakili Belanda, sementara Sultan Syahrir mewakili Indonesia, dan Lord Kilruan dari Inggris tidak bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Selanjutnya ada hasil perundingan yang akan dijelaskan oleh Dian Hairani.
Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat, dalam bentuk KRIS Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Yang keenam, ada pro dan kontra dalam kalangan masyarakat mengenai perundingan Linggarjati yang akan dibacakan oleh Andini Septiani. Perundingan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perundingan itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Dan yang terakhir, ada dampak dari perundingan Linggarjati yang akan dibacakan oleh Yolanda Septiani. Perjanjian ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Bagi beberapa pihak, kehilangan wilayah ini adalah sebuah kesalahan besar. Langkah ini terpaksa diambil dengan pertimbangan delegasi Indonesia. Apabila perundingan ini tidak membuahkan hasil, akan mengakibatkan perang kembali yang akan berdampak buruk bagi Indonesia. Selain itu, Indonesia harus ikut dalam Persemakmuran Indonesia Belanda. Namun, dalam perjanjian ini, Indonesia memiliki dampak positif di mata dunia internasional, makin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.